Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu kaifiyah atau cara mengamalkan ayat kursi, yaitu dengan mengawali pembacaan dengan muqaddimah berupa munajat yang sangat agung. Barang siapa yang membaca ayat kursi dengan kaifiyah ini, meskipun hanya satu kali, akan mendapatkan keistimewaan yang sangat banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah hingga akhir video. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan menulis satu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Bacalah sholawat tersebut satu kali dan niatkan pahalanya untuk kedua orang tua serta keluarga yang telah meninggal dunia. Insya Allah ini akan menjadi syafaat bagi kita semua di alam barzakh. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah kitab, maka malaikat akan terus mendoakan orang tersebut selama nama Nabi Muhammad ada di dalam tulisan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat kursi, ia diiringi oleh 70.000 malaikat. Pada saat itu terdengar suara yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai dengan getaran bumi yang luar biasa yang dirasakan oleh semua makhluk. Bahkan setan kocar-kacir melarikan diri ke gunung-gunung dan bukit-bukit. Pemimpin para iblis memerintahkan kelompoknya untuk mencari tahu sumber kegemparan tersebut. Akhirnya mereka mengetahui bahwa suara dan getaran itu berasal dari turunnya ayat kursi yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kursi disebut sebagai ayat utama dalam Al-Quran karena membahas tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terhimpun di dalamnya sifat-sifat Allah. Dalil ayat kursi merupakan ayat utama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Segala sesuatu memiliki puncak dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa fihi ayatun sayyidatu ayil Qur'an ayatul kursi. Dan di dalamnya terdapat sebuah ayat yang menjadi pemimpin ayat-ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. La tuqra'u fihi baitun
wa fihi syaitonun illa kharaja. Tidaklah ayat itu dibaca di suatu rumah yang di dalamnya terdapat setan, kecuali setan itu akan keluar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbagai macam keistimewaan yang Allah persiapkan bagi siapa saja yang suka membaca ayat kursi. Di antara kelebihan yang sangat utama yang suka membaca ayat kursi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaminkannya menjadi ahli surga pada hari kiamat. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin setelah kematian orang tersebut langsung masuk ke dalam surga. Adapun thariqah atau kaifiyah mengamalkan ayat kursi sangat banyak. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah, beliau memaparkan tentang ayat kursi sangat panjang, mulai dari asbab nuzulnya, hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ayat kursi, serta kelebihannya dan cara mengamalkannya. Ada cara yang ringan serta ada cara yang berat. Tentunya di setiap cara memiliki rahasia tersendiri. Ada kaifiyah membaca ayat kursi hanya 7 kali. Ada kaifiyah mengamalkan ayat kursi sebanyak jumlah kalimatnya, yaitu 50 kali. Dan ada cara mengamalkan ayat kursi sebanyak jumlah bilangan hurufnya, yaitu 170 kali. Ada juga kaifiyah membaca ayat kursi bi'adadil mursalin, yaitu sejumlah bilangan para rasul-rasul, dan bi'adadi ahlil badar, sebanyak jumlah bilangan ahli badar, yaitu 313 kali. Yang pastinya semakin banyak bilangan mengamalkan ayat kursi, semakin berat di dalam pengamalannya, serta besar juga kelebihan rahasia yang dikandung di dalamnya. Kaifiyat yang paling ringan, yang paling mudah, yaitu membaca ayat kursi hanya 1 kali. Meskipun hanya 1 kali, pembacanya mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, kelebihan yang sangat agung, yaitu dengan cara mengulang-ulang kalimat wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, diulangi sebanyak 70 kali. Dan ada juga kaifiyah membacanya hanya 1 kali, tetapi diawali dengan muqaddimahnya, mengawali dengan 1 munajat yang singkat sebelum membaca ayat kursi. Kelebihannya sangat besar, faidahnya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nawadirul Usul fi Ma'rifatil Ahadis war Rasul disebutkan bahwasanya sebelum kita membaca ayat kursi sangat dianjurkan hendaknya mengawali dengan munajat ini 1 kali. Penjelasan yang sangat panjang di dalam kitab Wasahul Afrah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala pada halaman 55. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Man qala fi duburi kulli salatin maktubatin marratan wahidah. Barang siapa yang membaca munajat ini pada setiap selesai salat fardu 1 kali, yakni membaca ayat kursi dan diawali dengan munajat yang singkat,
Fa innal laila wan nahara arba'atun wa asyruna sa'atan. Maka sesungguhnya pada malam dan siang terdapat 24 jam. Laisa minha sa'atun illa yas'adu ilayya minhu sab'una alfi hasanatin hatta yunfakhu fisyur wa tashdahilul malaikah. Maka sesungguhnya pada malam dan siang hari terdapat 24 jam. Tidaklah daripadanya setiap jam melainkan ditulis baginya 70.000 kebaikan, 70.000 pahala. 70.000 kebaikan ditulis setiap jam baginya hingga hari tiupan sangkakala, dan menyibukkan para malaikat menulis kebaikan untuknya di setiap jam. Imam Ali Al-Buni rahimahullah berkata di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubro, barang siapa yang istiqomah setiap selesai sholat fardu membaca munajat ini 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi, niscaya selain ditulis baginya 70.000 kebaikan, dia juga mendapatkan fadilah serta manfaat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung dan digambarkan dengan pena manapun. Berbagai macam kebaikan di dunia dan kebaikan di alam kubur, maupun kebaikan yang akan diberi untuknya pada hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sungguh kebaikan yang sangat banyak yang Allah persiapkan bagi siapa saja yang istiqomah membaca ayat kursi 1 kali setiap selesai sholat fardu dengan cara membaca 1 munajat sebelumnya. Bunyi munajat tersebut sebagai berikut. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulla nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana. Uqaddimu ilaika baina yadayya dzalika kullah. Dilanjutkan dengan membaca ayat kursi hingga selesai. Ketahuilah wahai sahabat, jika kita sanggup membaca ayat kursi dengan cara yang telah disebutkan, meskipun hanya 1 kali setiap selesai sholat fardu, maka hakikatnya kita sedang menarik berbagai macam kebaikan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, bahwa ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Bila kita sanggup membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu, hakikatnya kita selalu mengulang-ulang Al-Ismul A'zam. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.